Ya ini real ya. Terus story aku pernah juara 1 debat bahasa Arab di pondok. Dari yang mungkin dari nggak paham bahasa Arab, nol bahasa Arab, bisa juara 1 debat bahasa Arab. Debat bahasa Arab. Ya. Keren ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini aku masih ditemenin Mas Ois. Oke. Ramadan ini full sharing ilmu dari Mas Ois loh. Masya Allah, tabarakallah. Kemarin itu kita bahas apa ya Mas ya? Mungkin seingat aku itu bahas anak muda skena gitulah ya. Iya. Aku kepikiran Mas. Ini zaman aku dulu ya. Zaman aku dulu tuh ada guyonan gini sih di tongkrongan aku ya. Sholat tarawih ki emang cukup sholatnya wae. Pas ceramahnya ditinggal ngopi ya. Mungkin dari Mas Kois bisa sharing-sharing seberapa bermaknanya Ramadan ini, pentingnya dengerin sisi positif yang bisa kita dapat ketika kita tarawih di bulan Ramadan dan dengerin ceramahnya sampai selesai. Mungkin gimana Mas kalau dari sudut pandang Mas Kois seputar Ramadan untuk kita yang anak muda ataupun lain sebagainya yang beragama Islam lah. Iya betul. Itu bahkan sangat-sangat momen-momen yang dinanti-nantikan. Mungkin para sahabat di zaman Nabi dulu sebelum Ramadan berhari-hari, berbulan-bulan bahkan mereka tuh pengen sampai di bulan Ramadan, pengen melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, Mas. Jadi ada kan doanya, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma doanya? Allahumma balikna Ramadan, gitu kan? Betul. Ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Itu doa para sahabat yang saking kan dahsyatnya di bulan Ramadan. Dari napas kita, dari tidur kita hingga bangun tidur lagi, itu dinilai dicatat pahala, Mas. Oke. Jadi alangkah baiknya kita persiapkan diri kita, mental kita. Oke lah, kita tinggalkan hal-hal yang buruk ataupun kegiatan negatif yang kita lakukan di bulan Ramadan, agar kita tinggalkan dan kita terapkan di bulan Ramadan, agar setelah di bulan Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang fitri, Mas. Pribadi-pribadi yang nol lagi gitu loh. Oke. Jadi 11 bulan, anggapanlah bahasa kotornya kita melakukan dosa nih 11 bulan ini. Di bulan Ramadan kita gunakan untuk beribadah, ibadah sedekah, sholat tarawih misalnya yang nggak ada di bulan lain. Itu menjadi penghapus man soma Ramadonan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kan hadisnya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan iman wahtisaban, dengan penuh keimanan kita percaya nih puasa dengan adalah kewajiban gitu kan, dan sholat tarawih pada malamnya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan menghapus 1 tahun dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Oke. Begitu luasnya, Insya Allah. Berarti kayak pemutihan pajak. Pemutihan pajak. Makanya Idul Fitri dibilang Idul Fitri kenapa? Kenapa itu, Mas? Karena kita kembali ke fitrah. Fitrahnya manusia dilahirkan tanpa dosa. Oke, betul. Nol, Mas. Nol. Makanya Idul Fitri kita setelah bulan Ramadan, kita menjalankan ibadah, terus masuk ke Syawal ataupun Idul Fitri, itu kita fitrah, kita suci, kita kembali dari nol gitu. Saking sayangnya Allah. Tapi kalau sudah masuk Idul Fitri, tapi kok dosa masih ada, ataupun bahkan malah bertambah, nauzubillah, laknat. Karena dari Rasulullah mengatakan
celakalah orang-orang yang di bulan Ramadannya malah berbuat maksiat dan keluar dari bulan Ramadan masih ada dosanya. Oke. Ya betul, menarik. Ya sih Mas. Aku jadi iya bener. Kita mungkin ya boleh lah ngikutin skena sekarang ngopi. Kan juga ada kopi yang sampai tengah malam kan, setelah taraweh masih bisa, atau mungkin malah kita bukber lah sama teman-teman nongkrong kita bukber di kopi shop mana, tapi habis bukber waktunya taraweh ya taraweh ya Mas ya. Waktunya taraweh. Bahkan yang paling digaris bawahi itu kita kebiasaan bukber nih Mas, bareng-bareng sama teman-teman atau alumni mana lah. Banyak yang miris, banyak yang jangan sampai bukber ini melupakan waktu sholat maghrib Mas. Iya betul. Kita tahu bersama waktu sholat maghrib itu hanya sebentar. Habis itu isya, antara maghrib dan isya hanya 45 menit lah paling, 30 sampai 45 menit. Iya. Tapi karena ya namanya jarang ketemu, keasikan nongkrong, itulah pesan saya sebagai anak muda, sebagai saudara dari teman-temannya. Ketika kita bukber, ketika kita lagi ngumpul, ayolah luangkan waktu 5 menit aja untuk sholat ataupun sholat maghrib, sholat isya gitu. Aku tuh soalnya ya jujur ya Mas ya. Iya. Kita tadi kan udah spill umur. Iya. Jadi seumurku sama Mas Faiz ini udah lumayan. Aku tuh udah kepala 3 lah. Aku udah mikir, aku sebenarnya Rawono ki bisa ketemu anak bojo urat di dunia di tempat berikutnya dipertemukan lagi enggak. Makanya aku tuh juga mikir, apalagi kan ini masih berkesempatan enggak semua bisa berkesempatan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Betul Mas. Apalagi di bulan suci Ramadan ada momen yang lebih dari 1000 bulan. Betul. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Aku tuh ilmuku di di Islam itu atau di religi itu mungkin ya standar lah, cukup lah Mas. Tapi aku nggak paham agar lebih baik itu gimana gitu. Makanya aku di sini sharing sama Mas Kois. Aku tanya pendapat Mas Kois bagusnya gimana gitu. Jadi gini Mas. Aku bukan menggurui, bukan menasehati, tapi kita sharing sesama menasehati antara sesama muslim. Karena kita saudara Mas. Akhul muslim, ahalal muslim, banyak kan. Haknya muslim terhadap muslim yang lainnya, yang pertama adalah saling menasehati. Betul. Kalau khususnya ataupun istimewanya umatnya Nabi Muhammad itu adalah satu Mas. Apa itu Mas? Yang nggak ada di umat-umat Nabi sebelum Nabi banyak nih. Iya. Tapi mereka tidak mempunyai satu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Cuman itu Mas. Istimewanya umat Nabi Muhammad. Oh gitu. Berarti zaman dulu tuh nggak ada yang saling mengingatkan. Nggak ada Mas. Bahkan Nabi aja dibunuh. Iya sih. Betul. Nabi dibunuh, Nabi dipenggal, bahkan diintimidasi gitu kan. Jadi makanya luar biasa. Dan untuk pengingat kita semua lah, bahwasanya bekal untuk diri sendiri itu baiknya kayak dikembalikan ataupun dikumpulin. Layaknya aku nih besok Lebaran pulang kampung nih. Kalau aku mau pulang kampung, kalau aku mati dan mau pulang kampung ke akhirat, aku mau pulang kampung ke Sumatera. Ibaratnya nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa uang ataupun bekal lah. Betul. Apa yang mau dikasih? Apa yang mau diberikan? Relate-nya seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Kita meninggal karena kullu bani Adam pasti mati kan. Betul. Setiap anak Adam, cucu Nabi Adam pasti mati. Nah, kita kalau mati apa yang mau dibawa? Makanya di bulan Ramadan ini adalah momen yang setiap napas, setiap tidur kita berpahala.
Kita napas berpahala loh. Iya, betul. Napasnya orang berpuasa itu Iya, pahala, Mas. aku dengar itu, pernah dengar itu. Dan nanti di akhirat likulli imri'in minhum sya'nu yauma idzin sya'nu yughnih. Setiap manusia itu akan fokus, nggak akan mikirkan orang lain, termasuk likulli imri'in minhum sya'nu yughnih wujuhi yauma idzin musfirah dahikatu mustabsirah wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Di surat Abasa, wa ummihi wa abih. Semuanya fokus, semuanya nggak mikirkan orang lain, termasuk dia nggak mikirkan orang tuanya, ibunya, wa ummihi wa abih, dan orang abahnya ataupun bapaknya. Iya. Karena dia fokus dengan keselamatannya dia. Dengan oh, aku nih selamat nggak nanti dikumpulkan di padang mahsyar, Mas. Aku pernah cerita, kebetulan di Klaten kena gempa kan. Iya, Kena gempa jam 1-an, jam 2, jam 3. dini hari. Dini hari, Mas. Kebayang nggak kita kena gempa yang dahsyat, kita lagi tidur. Aku kebetulan jujur aku nggak sadar, Mas, gempa itu. Cuman statusnya orang dan orang-orang sekitar juga, oh gempa nggak ada. Coba aku nggak sadar. Wah, ini bahaya nih kalau aku nggak sadar dengan situasi kondisi yang begitu, bahaya. Nah, aku punya teman, pengalaman dia cerita kan. Dia di Jogja. Di Jogja ada gunung kan yang menyebabkan gempa, Merapi. Betul. Nah, dekat sama kita. Itu di situasi kondisi yang ada gempa, saking kan paniknya, teman saya ini mempunyai teman, tapi perempuan gitu kan. Dia di dalam kompleks perumahan, malum lah kan, di perumahan padat gitu, Mas. Iya, betul. Saking paniknya, saking nggak mikir apa-apanya, ada gempa, ketika mandi, maaf, nggak menggunakan busana, keluar, Mas. Nari ya. Saking kan paniknya. Iya. Saking kan nggak mikirkan apa-apanya. Iya. Malu, cuma nggak kepikiran malu, lebih memikirkan keselamatannya. Begitu juga nanti di padang mahsyar. Ibunda Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, nanti kita di padang mahsyar dikumpulkan tanpa menggunakan apapun. Apa nggak malu? Manusiawi ya kan bertanya seperti itu. Oke, ya. Betul. Kita dikumpulkan seperti layaknya bayi yang dilahirkan, kata Nabi kan. Oh iya. Tanpa menggunakan apapun, tanpa menggunakan sendal dan lain sebagainya. Terus Ibunda Aisyah, wahai Rasulullah, apakah kita nggak malu tanpa menggunakan apapun? Kata Rasulullah, manusia fokus, manusia lebih memikirkan keselamatannya daripada memikirkan busana ataupun pakaiannya. Itu tadi asal muasal likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Semuanya fokus dengan dengan keselamatan dirinya masing-masing. Contoh relate-nya gempa di Jogja. Oke. Iya, betul ya. Ini panik. Iya, dalam banget sih. Keren. Aku gimana ya? Mungkin aku tuh tanpa sadar udah tahu itu semua, Mas. Tapi karena ngobrol sama Mas Kois ini tuh jadi kayak lebih, oh iya bener juga gitu loh, Mas. Sebenarnya aku hanya mencampurkan true story dengan teori. Ini teori nih, ada true story ya. Gimana pendapat kita semua dengan yang ada, gitu loh, Mas. Ibaratnya di dalam Al-Quran, bahkan sebelum ada teknologi untuk menggali informasi terhadap garam, Al-Quran sudah menyebutkan garam itu asin. Iya, benar juga ya. Benar. Jadi semua itu ada di Al-Quran ya. Betul. Mana dia orang-orang ahli ini yang menyebutkan garam itu asin. Zaman-zaman dahulu itu, zaman-zaman Nabi itu udah disebutkan garam itu asin. Iya, benar juga. Mungkin cuma penafsirannya beda. Ya. Dan sekarang penafsirannya lebih jelas dengan ilmu yang ada sekarang. Betul. Dengan alat yang canggih. Keren. Menarik obrolan kali ini tuh lumayan membuka hal baru lagi buat aku, teman-teman. Semoga kalian juga mendapatkan insight baru, hal baru juga dari Mas Kois.
Ini iya ya malah keskip ya. Keskip. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin kita lanjut lagi nanti teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.